Kita melanjutkan tafsir dan tadabbur kita pada akhir-akhir dari surah Yusuf, di mana kita sudah sampai kemarin pada ayat yang ke-105. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-106. Jadi jemaah sekalian, saya tekankan kembali bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf ini, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan beliau dengan nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mulai dari ayat 101 sampai akhir dari surah ini ayat ke-111. Jadi ayat 101 sampai 111 ini wasiat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan orang-orang beriman yang ingin mengambil nasihat itu dan mengamalkannya untuk menguatkan hatinya di jalan agama dan di jalan dakwah fi sabilillah. Maka kita sudah sebutkan bahwasanya bagaimana Allah menguatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan bahwasanya, wahai Muhammad, meskipun engkau berharap semuanya orang-orang itu beriman, tapi sudah menjadi sunnatullah bahwasanya semua orang di permukaan bumi ini tidak semuanya beriman. Orang-orang di permukaan bumi ini tidak semuanya akan beriman kepada Allah. Pasti hanya sebagiannya saja. Dan sudah menjadi sunnatullah ada di antara mereka yang membelakangi dan menjadi penentang dari agama dan kebenaran ini. Maka Allah menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan saja wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan, adapun yang memberikan hidayah dan petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan andaikan mereka, kita sudah sebutkan, mengetahui bahwasanya dakwahmu ini tidak meminta imbalan apapun dari mereka, ya, tidak meminta balasan, tidak meminta upah, ya, dari apa yang kau sampaikan, karena engkau menyampaikan agama ini betul-betul ikhlas, semata-mata ingin agar manusia kembali ke jalan Allah, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka ketika andaikan mereka berpikir bahwasanya betul-betul tujuanmu hanya itu wahai Muhammad, mungkin mereka akan beriman kepada Allah. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, engkau tidak meminta kepada mereka upah. In huwa illa dzikrul lil alamin, kecuali apa yang kau sampaikan ini hanya menjadi peringatan kepada mereka dan bagi semesta alam. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun, dan betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Ini sudah kita sebutkan juga bahwasanya di antara hal yang menambah keimanan seseorang adalah dengan merenungi, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan memikirkan. Ketika dia melewati penciptaan Allah, melewati tanda-tanda kebesaran Allah, langit yang diciptakan tanpa tiang, gunung yang sangat besar yang menjadi pasak, dan pakunya bumi yang menjadikan bumi ini menjadi seimbang, ya, laut yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai atau air yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumber daya kehidupan manusia. Kalau mereka melewati tanda-tanda kebesaran Allah ini dan berpikir, niscaya mereka akan beriman kepada Allah, dan orang yang beriman akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sampai di situ kemarin kita bahas. Lalu kita masuk pada ayat yang ke-106 di mana Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ayat ke-106 Allah mengatakan, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Kalau kita kembali kepada tafsir dari ulama kita di sini, disebutkan dalam buku ini, buku tafsir kita ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ay wa ma yukirru aktsarun nasi bi anna Allaha rabbuhum illa wa hum musyrikuna bihi ghairahu fi ibadatihi. Tidaklah manusia itu menetapkan
dan mempercayai, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, tapi bersamaan dengan itu mereka juga musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah mereka. Ini kira-kira makna dari ayat ini. Ketika kita rincikan, kita akan mendapati penjelasan ulama kita yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kebanyakan manusia, terutama orang-orang kafir, mereka meyakini dan mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur kehidupan alam semesta ini. Tapi mereka terjatuh pada kesyirikan dengan menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuh pada kesyirikan dan gagal mengaplikasikan tauhid uluhiyah di dalam kehidupannya. Makanya tidak cukup kita memahami, tidak cukup kita memahami tauhid rububiyah saja, karena orang-orang musyrik juga meyakini tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi. Itu juga orang musyrik yakini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ketika kalian bertanya kepadanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka mengatakan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi apa yang membedakan kita orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik tersebut adalah tauhid uluhiyah. Ketika kita orang-orang beriman meyakini bahwasanya tidak ada satu ibadah pun, tidak ada satu harapan, tidak ada satu doa, tidak ada satu macam ibadah sedikit pun kecuali dipersembahkan hanya kepada Allah, disitulah orang-orang musyrik berbeda dengan kita. Karena orang-orang musyrik, meskipun mereka meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan, mereka tidak ateis. Mereka masih meyakini, beda dengan orang ateis yang mengatakan meyakini bahwasanya memang tidak ada Tuhan menurut keyakinan mereka. Ya, tapi orang-orang musyrik, terutama di zaman Arab jahiliyah, mereka meyakini akan adanya Allah, paham akan adanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki. Tapi bersamaan dengan itu mereka terjatuh pada kemusyrikan. Dan inilah kesalahan besar dari mereka ketika mereka meyakini bahwasanya ada perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan besar dari mereka. Ya, makanya inilah masalah kesyirikan ini jemaah sekalian, inilah yang paling diwanti-wanti oleh Nabi. Karena kadang orang-orang beriman pun terjatuh di dalamnya. Seperti Nabi mengatakan, jangan kalian bersumpah dengan nama selain Allah, karena barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah musyrik. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah maka dia telah musyrik. Itu banyak orang terjatuh di sini. Orang-orang beriman pun terjatuh kadang dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Yang mana lagi? Termasuk misalnya kesyirikan dalam perkataan yang mungkin sebagian orang tidak sadari, ketika mereka mengatakan bahwasanya andaikan bukan karena dokter, saya tidak akan sembuh. Ini perkataan yang mengandung kesyirikan sebenarnya. Karena kenapa? Ketika dia tidak menyandarkan kesembuhannya kepada Allah, boleh dia sandarkan sebab kesembuhannya itu kepada dokter, setelah dia mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya dengan sebab dokter tersebut. Itu yang benar. Maka kadang orang terjatuh pada kesyirikan yang sangat halus ini, sangat halus dengan perkataan ini. Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya kepada sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian wahai sahabatku yang kalian terjatuh di dalamnya kecuali syirik kecil. Maka sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ar-riya, riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, maka berkata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kepada orang-orang yang riya itu, mencari pujian, beribadah hanya untuk mencari pujian itu, Allah mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dilihat olehnya di dunia. Fanzur hal tajiduna indahum jaza, maka pergilah kalian melihat apakah ada balasan yang mereka berikan kepada kalian.
Di hari kiamat itu tidak ada. Jadi buat apa kita riya, buat apa kita ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain pada ibadah kita? Toh pada hari kiamat orang yang kita berharap pujian darinya di dunia tidak akan bisa menyelamatkan kita sama sekali di hari kiamat. Ya mas sekalian, ketika kita meminta pertolongan kepada mereka di hari kiamat, mereka pun justru butuh pertolongan kepada Allah. Ya, makanya ini dikatakan kepada orang-orang yang riya di hari kiamat, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin meminta balasan, kalian ingin dilihat olehnya. Apakah engkau mendapati balasan dari mereka? Ini jemaah sekalian. Makanya masalah kesyirikan ini, kalau kesyirikan besar mungkin insya Allah sebagian besar dari kaum muslimin khususnya di daerah kita sudah selamat dari syirik besar ini. Tapi syirik kecil ini kadang sebagian di antara masyarakat kita masih terjatuh di dalamnya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, terkhusus kepada Abu Bakar, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namal, sesungguhnya kesyirikan itu lebih halus dibandingkan langkah-langkah semut. Iya, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan akan datang suatu zaman di mana kesyirikan itu sangat halus, bagaikan semut hitam yang berjalan pada malam hari di atas batu hitam. Saking halusnya dan saking tidak dirasakannya jamaah sekalian. Maka Nabi memberikan wasiat kepada Abu Bakar dengan mengatakan, apakah engkau ingin wahai Abu Bakar aku mengatakan kepadamu suatu kalimat yang dimana ketika engkau mengucapkan kalimat ini engkau akan selamat dari kesyirikan sedikit dan banyaknya? Abu Bakar mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, katakanlah atau berdoalah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh kepada kesyirikan sedangkan aku mengetahui, dan aku beristighfar dan mohon ampun kepadamu terhadap yang tidak aku ketahui dari kesyirikan itu. Maka ini doa akan menyelamatkan kita dari kesyirikan yang kecil dan kesyirikan yang besar. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh pada kesyirikan kepadamu sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku berlindung kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui, dan aku bermohon ampun kepadamu ya Allah terhadap kesyirikan yang mungkin aku terjatuh di dalamnya sedangkan aku tidak mengetahui. Nah, ini penting ya mas sekalian. Ya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Ayat 107 Allah mengatakan, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini senada atau sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan datangnya siksa dan azab dari kami sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Dalam keadaan tidur, bayangkan. Dan Allah mengatakan, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan azab dan siksa yang datang dari kami sedangkan mereka bermain pada waktu duha, pada waktu pagi hari? Ya, maka rasa aman, barang siapa yang merasa aman dari siksa dan azab Allah, berarti perlu dia mengoreksi kembali imannya. Sampai orang beriman pun tidak boleh merasa aman dari siksa dan azab Allah, karena dia tidak tahu bagaimana kondisi hatinya. Barang siapa yang merasa aman dari siksa Allah, azab Allah, maka dia akan bermudah-mudahan dalam terjatuh pada dosa. Ya, maka harus kita hadirkan selalu ini jamaah sekalian di dalam hati kita, bahwasanya orang-orang kafir ketika diberikan peringatan dari Allah seperti ini, apakah mereka tidak menyadari, apakah mereka tidak sadar kalau datang siksa Allah kepada mereka
Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat secara tiba-tiba? Di sini disebutkan dalam tafsir dalam buku ini, awa aminal ladzina la yu'minuna billahi illa wa hum musyrikun. Apakah mereka merasa aman ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka musyrik kepadanya? Ya, sedangkan tiba-tiba kiamat datang kepada mereka sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dan kita tahu kiamat itu terbagi dua, kiamat besar dan kiamat yang kecil. Kiamat yang besar itu kiamat yang maksudnya adalah kiamat yang sebenarnya yang akan hancur luluhnya bumi ini di akhir zaman nanti. Itulah kiamat yang sesungguhnya. Tapi setiap orang, kata Nabi, memiliki kiamatnya masing-masing. Apa itu? Ketika mereka meninggal dunia, maka qamat kiamatuh, telah datanglah kiamat itu kepadanya. Ketika dicabutnya nyawanya, itu kiamat kecil yang telah mendatangi setiap manusia. Jadi kematian seorang hamba itu adalah kiamat kecil baginya. Jadi ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah sudah meninggal, maka telah dia rasakan kiamat yang kecil itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka ini ayat menjadi peringatan bukan hanya kepada orang-orang kafir, tapi kepada kita juga. Dan praktek dari ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya hendaknya kita merasakan dan memasukkan ayat ini di dalam hati kita. Bahwasanya ketika ada godaan, ketika ada kesempatan untuk berbuat maksiat, munculkan di dalam hati kita bahwasanya jangan sampai Allah memanggil saya, mencabut nyawa saya sedangkan saya dalam keadaan melakukan dosa itu. Karena kita tidak tahu, kita dalam keadaan sehat tiba-tiba datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi mengatakan ada seorang hamba yang tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sejengkal atau sehasta. Tapi takdir mendahuluinya, sedang dia melakukan amalan penghuni neraka, sehingga dia menutup hidupnya dengan melakukan amalan penghuni neraka. Maka tadinya tinggal sejengkal dia masuk surga, tapi dihalangi dan takdir mendahuluinya, dan dia melakukan amalan penghuni neraka di akhir hidupnya. Maka dia tidak menyangka bahwasanya dia menutup kehidupannya dengan amalan penghuni neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzubillah min dzalik, ya mas sekalian. Maka kita hendaknya selalu memperbaharui tobat kita kepada Allah, agar kemudian ketika kita dipanggil oleh Allah sedangkan kita masih ada dosa, Allah menutupi dosa kita dan mengampuninya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu ayat yang ke-107. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-108. Ayat ke-108 ini mari kita renungkan baik-baik. Luar biasa juga ini ayat 108. Prinsip bagi para pejuang-pejuang dakwah. Perhatikan baik-baik. Bagi kita, siapa saja yang bergelut, siapa saja yang terjun dalam sebuah komunitas dakwah, dalam sebuah yayasan lembaga dakwah, maka ayat ini menjadi prinsip dalam perjalanan kita dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku hanya menyeru kepada Allah, hanya kepada Allah. Perhatikan kata-kata ad'u ila Allah. Di sini tadabburnya apa? Ketika Nabi disuruh mengatakan kul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah, berarti aku tidak menyeru kepada diriku sendiri, aku tidak menyeru kepada organisasiku, aku tidak menyeru kepada yayasanku, aku tidak menyeru kepada suku dan golonganku, tapi aku menyeru kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena memperbanyak jumlah dan komunitas di dalam yayasan dan komunitas kita, bukan untuk memperbanyak anggota di dalam komunitas kita, bukan sekedar itu, bukan dengan berbangga-bangga dengan jumlah dalam komunitas kita, bukan itu. Tapi ketika semakin banyaknya orang, dan ini nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Yusra Ansar, ketika beliau mengatakan banyaknya orang yang masuk, yang bergabung dalam dakwah kita ini, lembaga kita ini misalnya, kita punya lembaga dan banyak orang masuk dalam lembaga kita, dalam organisasi kita,
dalam komunitas kita, itu bukan berarti kita berbangga dengan jumlah yang banyak, tapi itu menunjukkan bahwasanya kita bersyukur semakin banyak orang yang mentauhidkan Allah, semakin banyak orang yang menutup dirinya dengan hijab, semakin banyak orang yang mempelajari Al-Quran, semakin banyak orang yang mengenal sunnah. Itu tujuan kita, bukan karena berbangga-bangga dengan jumlah, bukan dengan berbangga-bangga dengan anggota yang banyak, bukan itu. Dan bukan untuk menjadikan diri kita menjadi terkenal, menjadikan komunitas kita menjadi terkenal, menjadikan yayasan kita menjadi terkenal, menjadikan masjid kita menjadi terkenal, bukan itu. Tapi kita mengajak orang kepada jalan Allah, agar orang semakin mengenal Allah, dan kita pun akan mendapat pahala jariah, pahala yang terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Itu yang kita harapkan. Maka renungkan baik-baik kata-kata ini. Ad'u ilallahi, ad'u ilallah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku yang aku diperintahkan menyeru kepada Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Perhatikan kata-kata ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru kepada jalan Allah, hanya kepada Allah. Ya, menyeru kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas ilmu, keyakinan, dalil dan hujjah, bukti yang nyata. Ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, begitupun menyeru hanya kepada Allah. Dan tadabbur, ketika kita mentadaburi kata-kata ana wa manittaba'ani, diriku dan orang-orang yang mengikutiku, ini isyarat, kata para ulama kita, ketika ada kata-kata serulah manusia di jalan Allah dan katakan kepadanya inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku, berarti kata-kata orang-orang yang mengikutiku ini adalah isyarat dari Allah pentingnya kita ta'awun dan bekerja sama dalam dakwah. Pentingnya amal jamaih, pentingnya kita saling menguatkan di jalan dakwah. Jangan kita berdakwah secara sendiri-sendiri. Kita butuh teman, kita butuh pendamping. Nabi Musa saja, bayangkan jamaah sekalian, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus pergi menyuruh Fir'aun yang kita tahu bagaimana kerasnya hatinya, bagaimana sudah melampaui batas dalam kesyirikan. Apa permintaan Nabi Musa kepada Allah? Boleh mengatakan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Subhanallah. Jadikanlah wazir, pendamping di dalam perjalananku dalam dakwah ini ya Allah, Harun saudaraku. Harun saudaraku. Artinya apa? Ya, ketika Nabi Musa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, jangankan Fir'aun yang diajak bicara, Allah saja diajak bicara oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, bayangkan kalimullah, orang yang berbicara langsung kepada Allah. Kalau Allah saja bisa dia berbicara kepada Allah, tapi ketika dia diutus kepada Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun, dia meminta teman. Dia tidak bersandar pada kemampuannya sendiri, karena dia tahu bahwasanya dakwah ini butuh teman, butuh ta'awun, butuh saling kerjasama. Tidak mungkin kita kerja semua, kerja dakwah itu banyak. Ya, masing-masing, dan semakin kita bekerja sama, semakin kuat hubungan kita dengan sesama ikhwah dalam dakwah kita, maka semakin sempurnalah perjalanan dakwah kita dan penyeruan dakwah kita kepada manusia dan kepada orang-orang yang beriman. Kita kembali. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Ala basiratin. Apa maknanya ala basiratin? Jadi ketika Allah mengatakan ad'u ilallahi ala basiratin, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Artinya apa? Basirah ini ada beberapa tafsiran dari para ulama kita. Pertama, ala basiratin artinya di atas keyakinan. Ini yang pertama. Artinya keyakinan yang membuat kita betul-betul bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Betul-betul kebenaran itu diperlihatkan kepada kita, ini kebenaran. Betul-betul diperlihatkan kepada kita, ini kebatilan. Betul-betul diperlihatkan kepada kita, ini manfaat dan ini yang tidak bermanfaat. Itulah maksud daripada ala basiratin. Artinya di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas dalil yang nyata. Jadi dakwah ini tidak asal-asalan, butuh ilmu. Dan ilmu dan dakwah seperti
dua orang yang berjalan terus-menerus tidak akan pernah berpisah. Ilmu dan dakwah harus selalu bergandengan tangan, harus selalu bersama antara ilmu dan dakwah. Karena orang yang berdakwah tanpa ilmu, ya dia akan menyesatkan orang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan orang yang ya berilmu tanpa berdakwah, maka ini juga tidak menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus selalu bergandengan, ilmu dan dakwah ala basiratin. Jadi saya ulang, Nabi disuruh mengatakan, katakanlah inilah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin. Aku mengajak hanya kepada Allah, bukan kepada diriku sendiri, bukan kepada sukuku, bukan kepada golonganku, hanya kepada Allah ala basiratin, di atas keyakinan, di atas ilmu, di atas dalil yang nyata. Kalau kita sudah berdakwah memakai pondasi dua ini, pertama berlandaskan keikhlasan kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berlandaskan atas ilmu, dalil dan keyakinan. Maka dua kunci ini akan membuat kita berhasil dalam dakwah insyaallah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, dan maha suci Allah. Ya, kenapa ada kata-kata subhanallah di sini? Ya, ini tadabbur juga. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Coba kita hubungkan antara dua kalimat ini. Ketika Allah mengatakan katakanlah inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu, keyakinan dan beserta orang-orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Apa hubungannya antara dua kalimat ini, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dengan kalimat yang kedua, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, maka sungguh aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Apa hubungan kalimat tasbih yang disebutkan pada ayat ini, subhanallah? Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya maksud daripada kalimat tasbih di situ menunjukkan bahwasanya sesungguhnya Nabi disuruh mengatakan bahwasanya dakwahku ini dibangun atas tauhid dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan apa-apa yang menjadi kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah seruanku. Karena ketika kita mengucapkan subhanallah, kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu itu maha sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada kekurangan pada Allah, baik namanya, sifatnya, hukum-hukumnya. Maka ketika seorang hamba mengakui bahwasanya Allah itu maha suci, sempurna namanya, sifatnya, maka dia akan semata-mata berdakwah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hubungan kalimat subhanallah pada ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi mengatakan subhanallah karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun atas tauhid dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, sama saja kalau kita mengatakan ya Allah, tidak ada kekurangan sama sekali pada dirimu ya Allah, engkau lah maha sempurna dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Ya, seperti itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa orang-orang musyrik itu terjatuh pada kesyirikan? Karena belum sempurna subhanallahnya di dalam hatinya. Maksudnya apa? Mereka belum mensucikan Allah betul-betul di dalam hatinya. Karena orang yang mensucikan Allah di dalam hatinya dengan betul-betul, maka sama sekali tidak ada tempat, tidak ada ruang di dalam hatinya kecuali ibadah itu semata-mata dipersembahkan hanya kepada Allah, sedikit pun tidak ada untuk makhluk. Tapi orang yang musyrik mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anaknya Allah, mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ini seakan-akan menganggap bahwasanya Allah itu punya kekurangan sehingga butuh kepada makhluknya, butuh untuk disandingi, butuh untuk disembah dengan yang lain. Kita mengatakan subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah yang tidak ada sama sekali kekurangan di dalamnya, dialah satu-satunya yang pantas disembah, dialah sempurna pada namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Maka aku tidak akan pernah menjadi orang-orang musyrik yang menjadikan hatiku kepada selain Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi seperti itu. Jadi inilah hubungan kalimat ini dengan kalimat subhanallah, artinya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun atas tauhid.
dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Dan Nabi disuruh mengatakan bahwasanya dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik, karena dakwah atau Nabi SAW itu adalah orang-orang yang menggantungkan harapannya, permintaannya dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin jemaah sekalian tafsir kita pada malam hari ini. Tersisa 3 ayat, insyaallah kita akan habiskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan insyaallah. Ya, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.